أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Yang kami muliakan orang-orang tua kami, pengurus masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kami, beserta semua Bapak Ibu jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling baik itu adalah panjang umurnya dan manfaat di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila segumpal daging itu sehat, baik, saluhal jasadu kulluh, maka sehat atau baiklah tubuh itu seluruhnya. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging ini rusak atau sakit, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah tubuh itu seluruhnya. Ala wahiyal qalbu, ingat bahwa yang dimaksud segumpal daging itu adalah qalbu atau hati. Jadi kata para ulama kita, kalau hati seseorang tersebut sehat, pasti pikirannya juga sehat. Kalau pikiran tak sehat, pasti yang keluar juga kata-kata yang baik atau yang hikmah. Kalau kata-kata yang hikmah atau yang baik keluar diucapkan seseorang, maka yang mendengarkan pasti akan merasakan baik. Kalau sudah yang mengeluarkan kata-kata itu merasa baik, dan yang menerima dan mendengarkan itu juga merasa senang, maka hadirlah keberkahan. Nah, itulah sebabnya manusia ini dituntut untuk senantiasa menjaga yang namanya qalbu tadi, hati. Sebab kalau tidak dijaga ini hati, maka berbagai macam penyakit akan datang. Nah, inilah sebabnya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa al-inda salasun, ada 3 maridun fil qalbu, penyakit yang ada dalam kalbu. Dan tidak hanya itu, hadhihi ummuhu maridun fil qalbi,
Ini adalah induk daripada penyakit di dalam hati. Al-awwal, yang pertama kata beliau, al-hasadu. Apa itu? Hasad, dengki, iri. Dengki itu susah lihat orang senang dan berusaha menyusahkan orang yang senang. Dengki. Jadi ada beda-beda tipis dengki dan iri. Kalau iri sebatas tidak senang melihat orang senang. Tapi kalau dengki sudah tidak senang melihat orang senang, berusaha lagi membuat susah orang yang senang tadi. Itu dengki. Jadi bahaya ini. Ini bisa mengenai siapa saja. Saya bisa dikena, kita semua bisa dikena. Kenapa? Karena itu manusiawi, memang sudah ada ditanamkan dalam diri manusia. Ada rasa iri, tetapi tinggal bagaimana manusia ini bisa mengendalikan supaya rasa iri itu tidak keluar. Nah, contoh, kalau ada tetangga kita tiba-tiba beli mobil atau mendapatkan satu kebaikan, kita tidak sadari, perasaan kita tidak enak, macam-macam. Ternyata kata para ulama, ini adalah indikasi manusia yang hadir rasa iri dalam dirinya. Itu alami. Tapi kalau ini berlanjut, kita turuti rasa iri, sehingga keluarlah macam-macam dari mulut kita. Aku tahu gitu, gajinya Somina, nah kasih keluar mobil, pasti lain bisa, macam-macam. Nah, ini yang harus mengatasinya, kata Imam Al-Ghazali, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena ini bisa kena semua orang. Oleh sebab itu, iri, dengki, kalau sudah ada dalam diri seseorang, pasti penyakit-penyakit hati yang lain ikut. Kalau sudah iri, pasti dengki. Kalau sudah dengki, pasti kikir, pelit, bakhilun. Kalau sudah bakhil, pasti rakus. Kalau sudah rakus, pasti mengawal. Baik. Ini lambangnya kerah atau monyet. Itu monyet, Bapak Ibu, ambil pisang, sudah diambil tangannya, langsung digigit. Ambil lagi satu, pegang lagi satu. Bukan hanya itu, kakinya tong, udah pegang tong juga itu pisang. Jadi semua ada di mulut, ada di tangan kiri kanan, ada di kaki kiri, ada di kaki kanan. Sebisanya dia ambil semua. Itu adalah kerah atau monyet. Nah, seperti ini, dia tidak pikirkan lagi orang lain yang ada di belakangnya atau di sampingnya. Yang penting dia kenyang. Nah, manusia tidak, karena ada hak orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita bisa menjadi manusia yang manfaat untuk orang lain. Itu dengki. Jadi satu penyakit dengki akan membawa penyakit-penyakit hati yang lainnya. Itu yang pertama. Kita menghindari iri dan dengki. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, al-ummu marudun qalbu, induk penyakit hati yang kedua yaitu riya atau tidak ikhlas di dalam berbuat atau beramal soleh. Satu contoh, ada seorang kiai punya murid 2 orang, namanya Ali dan Umar. Ali dan Umar ini sama-sama muridnya Pak Kiai. Satu ketika Ali pergi ke kebun. Sampai di kebunnya Ali, cabut lame, apa kalau lame, ubi kayu.
Dicabutnya itu ubi kayu, dilihat, bagusnya ubi kayunya. Langsung dia ingat kiainya. Bagusnya ini tahu kalau aku kasihkan guruku, kasihkan kiai, tabarruk, meminta berkah dengan memberikan guru, menyenangkan guru. Maka seketika itu Ali pergi cepat-cepat ke rumahnya Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ali, kemana? Ini Pak Kiai. Tadi saya pergi kebunku Pak Kiai. Cabut ke ubi. Kulihat bagus. Ku ingat Pak Kiai. Makanya datang ke ini Pak Kiai, minta Kak supaya didoakan supaya berkah hidupku Pak Kiai. Oh iya nak, makasih banyak. Kasih masuk di dapur nak, kasih masuk. Setelah Ali masuk di dapur, Pak Kiai bilang sama istrinya, "Mak, itu tahu Ali mak datang tahu bawakan kita ubi jauh-jauh dari kebunnya. Itu Ali kalau pulang mau dikasih apa kira-kira?" Oh, dia bilang istrinya, "Pak, itu di belakang ada kambing dikasih sama penguasa yang kaya tadi dari kota. Daripada itu kambing tidak ada yang pelihara di sini, kurus nanti. Nah, kasih mi Ali supaya tahu dia bisa pelihara, berkembang biak berkah." Oh ya tahu, makasih. Begitu Ali pamit pulang, dia bilang pakai, "Nak, yang kudu pulang. Piko di belakang sana ada di kandang situ 1 ekor kambing." "Kenapa pakai?" "Bawa engkau, pelihara nak, mudah-mudahan berkembang biak berkah." Oh terima kasih pakai. Ali tarik itu kambing. Tarik. "Terima kasih banyak pakai." Nah, udah jalan. Di tengah jalan, tiba-tiba ketemu temannya, Umar. "Ali, apa itu? Kambing dari mana itu?" "Dari Pak Kiai." "Kenapa bisa dikasih?" "Enggak tahu. Tadi saya bawakan ubi, tapi pulang dia kasih ke kambing." "Oh begitu?" "Iya." Ini Umar lain pemikirannya. Ali bawa singkong, bawa ubi, dikasih kambing. Bagaimana kalau saya bawakan dia yang lebih bagus? Putar Ali, pergi pasar, beli durian besar, durian montong. Yang besar-besar itu 3. Langsung di rumahnya Pak Kiai. "Assalamualaikum Pak Kiai." "Waalaikumsalam." "Omar, apa nak?" "Pak Kiai, ini pakai durian." "Pak Kiai, ikhlas Pak Kiai, ikhlas." "Kasih masuk dapur nak." "Alhamdulillah, pas tongko lagi mau makan durian ini nak," bilang Pak Kiai. Masuk. Sampai di belakang simpan. Pak Kiai bilang lagi sama istrinya, "Mak, itu tahu sama Umar bawakan kita durian besar-besar lebih bagus daripada ubinya Ali. Jadi pulang itu mau dikasih apa itu mak?" Istrinya bilang, "Tidak tahu, tidak ada yang apa-apa tak. Tadi kambing 1 ekor diambil Ali Tommy." Diam istrinya. Setelah sepersekian detik, istrinya bilang, "Begini Pak, daripada Umar pulang kosong, kasih itu ubinya Ali." Akhirnya ini Umar harap-harap cemas, lihat tidak ada kambing. Pura-pura pamit, "Pak Kiai, saya pamit dulu Pak Kiai." "Oh iya." Begitu nak, jangan kau dulu pulang. Piko di dapur itu dibawa meja, ambil kau itu ubi, bawa kau rebus kau, mudah-mudahan berkah. Dia bawa lah Ali. Dia bawa sama Umar. Di jalan Umar apa? Kecewa. Kenapa? Karena tidak sesuai target. Jadi cerita ini, kisah ini mau mengajarkan kepada saya dan kita semua bahwa kalau kita berbuat baik, berharap bukan lagi kepada Allah, siap-siap sakit hati. Saya ulangi, kalau kita beramal soleh atau berbuat baik, niatnya bukan lagi karena Allah, maka siap-siap lagi sakit hati. Cerita ini bahwa orang kalau berbuat baik, senantiasa kita luruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, induk penyakit hati yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yang harus kita tahu dan harus kita hindari, yaitu takabbur, sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kenapa? Karena biasanya ada orang di dunia ini
kalau bukan saya, tidak jadi. Nah, itu adalah sifatnya iblis. Kenapa iblis dilaknat oleh Allah dari surga? Karena apa? Aba wastakbar, dia takabur. Setelah dia takabur tidak mau sujud di hadapan Adam sebagai tanda penghormatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk golongan yang kafir. Jadi iblis itu satu dosanya, kafir kepada Allah. Apa dosanya? Angkuh, sombong, tidak mau sujud di hadapan Adam. Sekarang kita berapa dosanya? Iblis satu dosanya, sombong saja dilaknat sama Allah. Kita lain dosa tak sama suami tak, lain dosa tak sama istri tak, banyak macam dosa tak. Oleh sebab itu kita berlindung kepada Allah dari 3 induk penyakit hati ini. Hasad, dengki, iri hati. Kedua yaitu riya, ingin dipuji. Yang ketiga takabur, yaitu sombong. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah dilanjutkan oleh guru kita Al-Ustadz Sa'ad Al-Kafrawi SHMH. Untuk saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.